Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini masuk di pembimbingan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga semua berlaku pada teman-teman peserta dan juga kepada Bapak Coach dan Ibu Coach yang hadir pada saat ini, dan juga teman saya Pak Hasan yang selalu standby menemani saya hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembimbingan rancang aktualisasi, saya persilakan kepada yang peserta yang bertugas, silakan untuk laporan. Untuk peserta duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS angkatan 114 berjumlah 30 orang siap mengikuti bimbingan rancangan aktualisasi. Laporan selesai. Terima, diawali dengan doa, kerjakan. Siap, laksanakan. Mengawali bimbingan kita hari ini diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih Bu Angelina. Baik, Ibu pengampu dan teman-teman peserta, waktu kita selama 2 jam pembelajaran, 7.30 sampai dengan jam 9.00. Langsung saya persilakan kepada teman saya Pak Hasan untuk membagi kelompok bimbingan pada pagi hari ini. Silakan. Izin, ya, terima kasih Bu Risna. Dokter Abdurrahman belum ada ya. Jangan ada di Lindu dia itu. Nah, ini Pak Ketua. Tanya. Sementara saya konfirmasi dulu, Pak. Tidur dia di Lindu itu. Sambil menunggu kita mulai ya. Kita ini 2 jam itu tidak terasa ya. Ya, ini dia masuk. Oke Pak Hasan, saya izin mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera, sehat. Terima kasih yang saya hormati evaluator kita Pak Hasan. Juga teman-teman yang ceria dan saya banggakan. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, bahwa kita pada pagi hari ini pertemuan ketiga ya. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, berikan napas ya. Insya Allah diberikan kelancaran di dalam pembelajaran. Saat ini mohon insya Allah sampai dengan selesai pelaksanaan Latsar. Baik teman-teman, saya mohon maaf ya. Saya kirim tadi pagi ya, karena saya tadi malam itu kurang lebih hampir 1:30. Terakhir Pak Dokter Tangguh. Ya, Pak. Sekali-sekali buka itu LMS. Memang agak cumat ya. Tapi baiklah, setelah teman-teman menyampaikan ya rancangannya, saya sudah pelajari. Beberapa saran saya sampaikan itu membaca dari kegiatannya. Jadi saya lihat judulnya, kemudian saya lihat di penyebab masalah,
sampai pada menentukan itu di kegiatannya. Kegiatan itu menggambarkan gagasannya penyelesaian untuk isu. Sehingga juga ada beberapa yang saya berikan saran yang secara lengkap. Kemudian ada yang tidak, itu kurang lebih hampir sama saja. Terutama di kegiatannya itu menyangkut dengan output. Kemarin kan saya sudah berulang-ulang sampaikan kepada teman-teman, bahasa output itu bahasa perencanaan, bukan bahasa hasil. Ada yang mengungkap langsung terjadinya ini, didapatkan ke arahan, itu hasil. Memang beda-beda tipis. Output itu kan hasil juga, Pak. Iya. Hasil itu nanti dari output yang sebenarnya itu. Contoh, konsultasi. Berarti hasilnya pasti ya, ada arahan. Tapi bahasa outputnya terlaksananya konsultasi. Singkat aja, nggak usah tambah-tambah. Nah, kemudian ada beberapa teman yang masukkan persiapan, pelaksanaan, persiapan apa, pelaksanaan apa, ada beberapa itu, ya, evaluasi apa, diperjelas. Kalau persiapan pelaksanaan aktualisasi, oke. Pelaksanaan aktualisasi, oke. Ada juga bisa langsung ke kegiatan. Pelaksanaan edukasi, pelaksanaan sosialisasi, boleh. Tapi jelas, jangan cuma pelaksanaan apa. Teman-teman, memang kita bisa pahami kalau kita yang tahu itu sudah jelas. Pelaksanaan itu kan Bapak bisa lihat di kegiatan dan tahapannya. Iya, bukan kita mau jelaskan begitu. Bagaimana kita menyampaikan itu, laporan atau apapun, ya tidak misalnya lagi banyak orang bertanya. Kalau sudah jelas, dia tinggal mengikuti ya, gitu ya. Itu maksudnya ya. Kemudian teman-teman juga saya mencoba menyesuaikan pikiran teman-teman dengan apa yang tertulis, dan juga saya mencoba menerawang kok Pak dukung kali. Iya, menerawang itu siapa pengujinya. Karena penguji itu punya karakter masing-masing. Yang mana dia mau fokus. Karena tadi kita diskusi di awal dengan siapa, itu penguji itu, kemudian dengan penguji dengan kita itu, host dengan penyelenggara itu sudah rapatkan ya, kita sudah ikut workshop. Mana-mana saja menjadi penekanan di dalam teman-teman itu mengaktualisasikan, menghabituasikan nilai-nilai ASN berakhlak sehingga menjadi ASN yang profesional dan berkarakter. Saya posisi sini memfasilitasi dan mengarahkan. Dengan catatan saya coba membaca, kemudian memperhatikan ya apa-apa yang menjadi tujuan dari aktualisasi teman-teman. Ya. Itu intinya. Nanti kalau di hasil itu, aktualisasi itu, ya, artinya menjawab tujuan dari aktualisasi. Kalau menjawab tujuan aktualisasi, dengan sendirinya teman-teman ya, terikutlah nilai-nilai ASN berakhlak di dalamnya. Ada yang tujuannya cuma satu ya, nah, kalau tidak salah ya. Baik, saya sudah kirim tadi pagi, mudah-mudahan yang saya himpun semua supaya bisa teman-teman membaca. Ya, teman punya ya, diskusikan, oh ini teman punya seperti ini. Oh saya punya seperti ini, supaya kita saling, ini namanya saling keterbukaan. Oh ini Pak Wahab beda-bedakan, oh Pak Wahab menilainya atau memberikan ini seperti ini, kan gitu. Ini kita ada keterbukaan. Tapi paling tidak ada informasi mungkin di tugasnya teman bisa menjadi referensi buat teman-teman yang lain. Contoh saja misalnya ada narasi ya yang saya sampaikan di bab 2 itu rancangan aktualisasi itu sebelum masuk pada tabel nilai-nilai itu ya saya sampaikan kemarin dinarasikan dulu baru masuk itu tabel. Tiba-tiba ada tabel, dari mana ini tabel? Tidak ada dia punya bahasanya, langsung tabel.
Kemarin kan baru format yang memang, makanya kenapa di format saya sampaikan itu masih merah-merah. Itu silakan ditambahkan ya. Bahkan juga di catatan format itu sampaikan narasikan dulu. Oke, itu yang saya bisa gambarkan secara umum. Sebelum mungkin kita diskusi ya, masing-masing kita diskusikan. Saya pikir ini kan sudah menerima ya. Atau mungkin saya juga menyampaikan saran itu tidak sesuai dengan apa yang dipikiran teman-teman. Itu kita diskusikan. Tapi konsep saya berpikir itu tadi. Beberapa hal yang saya menjadikan referensi ya. Sehingga saya beranikan untuk memberikan saran dan masukannya. Ada pertanyaan silakan dari apa yang mau mulai. Saya punya dulu Pak. Kenapa begini Pak? Nah, ada tadi si siapa ya? Maya Rizka ya? Tadi Izin. Ya. Iya Pak, saya Pak. Ya, memang tadi itu saya mau tanyakan kenapa pergi masuk di tambang. Iya Pak. Kemarin baru dapat balasan dari Kepala Puskesmas Pak. Soalnya pas hari Sabtu beliau rapat jadi sibuk untuk ini konsul, jadi baru sempat kemarin. Jadi baru tadi malam tapi sudah dirubah Pak, hanya dirubah areanya saja Pak. Iya. Jadi di Puskesmas. Iya, yang lainnya sama. Namanya lokusnya. Iya Pak. Oh ini kalau mau pergi di tambang, kalau putus saya teman kalau pergi di tambang. Saya kalau di tambang dulu biasa batagi pajak itu. Pajak hasil tambang itu kalau saya di pendapatan itu. Ya silakan kalau ada yang mau diskusikan, kita gunakan 2 jam. Kemarin Pak Tangguh meminta kita tatap muka langsung ya. Kalau bisa selesaikan ini, saya ada waktu itu hari kapan sebelum kita pertemuan itu supaya tinggal matangkan ya. Saya pikir teman-teman punya tinggal selangkah lagi nih. Kita pertemuan kita itu hari Rabu sebelum kita seminar itu hari Jumat ya. Iya Pak. Nah, jadi saya tunggu teman-teman, saya hari Selasa itu kebetulan setelah saya membimbing 115, teman-teman yang angkatan 115, saya akan ke kantor sekitar jam 11. Kalau mau ketemu kita, langsung kita di kantor, langsung kita bahas supaya di hari Rabu itu, teman-teman, saya pikir tidak terlalu banyak. Karena saya lihat sudah lengkap semua. Makanya saya sampai ke Bu Risna, saya pun siapin teman-teman semua di store besok. Tapi Pak, berarti hari Selasa kalau mau ketemu langsung sama kita, Pak? Boleh, jam 11 di kantor ya. Karena selesai saya hari Selasa itu masih membimbing teman-teman angkatan 115 Kota Palu. Saya sampai semua dikasih membimbing, angkatan 34, ini lagi angkatan 37, 39. 39 saya membimbing. Oke, tambah ilmu. Silakan. Pak yang mau mulai atau saya bahas satu-satu. Jangan punya malu-malu sekali kamu orang ini le. Santai saja. Ini kan kita belajar. Kita mulai dari Dr. Fatmawati. Ya, sesuai urutan ini bisa sprint. Kalau saya baca langsung atau saya bukakan dulu, saya sharing dulu Bapak Ibu punya materi. Fatmawati. Nah ini. Ini kelihatan? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oke. Dari judul. Tapi Pak, yang dibuka belum kelihatan Pak. Ini belum dibuka. Ini belum kelihatan ini. Yang kelihatan cuman ininya Pak, yang tempat foldernya Pak. Tapi yang folder yang dibuka tidak kelihatan Pak. Saya stop share dulu. Ini baru kelihatan, tidak? Kelihatan Pak. Kelihatan Pak. Oh. Ini siapa punya? Dr. Fatmawati. Dari judul
Kalau Ibu dokter mencantumkan sosialisasi ya, Iya, Pak. baru di dalamnya ada edukasi, menggunakan media edukasi atau langsung ya. Kalau saya coba balik, hilangkan sosialisasi, tembak langsung ke edukasi. Edukasi penggunaan obat tetes telinga kepada pasien di rumah sakit. Wah, nanti di dalamnya itu isinya ya. Ada media-medianya Ibu buat. Ya. Kan kalau judul itu kemarin saya sampaikan itu dia singkat dan jelas ya. Kalau ini Ibu sosialisasi pakai media edukasi. Jadi bisa menjambarkan, saya coba telusuri di kegiatan Ibu, kalau sosialisasi artinya Ibu dengan media edukasi. Tapi ternyata Ibu juga melakukan edukasi yang lain. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya coba sarankan edukasi penggunaan obat-obat tetes telinga kepada pasien. Ya. Iya, Pak. Sudah dilihat catatannya? Sudah dilihat, Pak. Nah, daftar isi dilengkapi, karena belum lengkap juga halamannya, kan begini. Kalau lembar persetujuan itu jangan dulu ya. Oh, iya. Itu lembar perbaikan hasil. Kalau ini ya. Kalau ada yang mencantumkan lembar perbaikan, itu nanti sudah seminar. Ya. Nah, itu nanti tantangan penguji juga. Oke. Oke. Ini tambah sini ya, tambah peserta ini. Oh, Bukan. iya. Jangan, kalau yang lain penulis ganti peserta ya, bukan penulis. Ini agak kasih naik sedikit ini, ya, supaya terlalu jarang. Kemudian daftar isi, oke, ini dilengkapi ya. Halamannya memang belum bisa ya, karena belum selesai. Tapi saya akan ingatkan. Nah, ini belum ada daftar gambar dengan daftar tabel ya, dibuatkan. Ya. Selesai catatan saya. Ya, kemudian menyangkut diagram fishbone itu dia gambar. Gambar ya. Ya, itu. Jadi Ibu masukkan dia gambar, bukan apa. Nanti Ibu lihat. Oke, mana lagi? Kalau ini foto ini coba ya. Kalau memang biasanya kalau penguji disuruh dilampirkan ini foto. Jadi lampiran tersendiri dari belakang laporannya. Kalau dicantumkan tidak apa-apa, nanti kita lihat, kita saran penguji, kita tunggu aja. Kan masing-masing penguji punya anunya sendiri, karakter. Oke. Tujuan oke ya. Cukup 1-2 saja, nggak usah pakai sudah betulin. Oke, peserta. Nah, ini dirancang. Ini kan ada kalimat narasinya. Ya, cukup bisa pendek, ada yang teman-teman punya panjang ya. Pelaksanaan ini oke. Ya, untuk secara jelasnya ya, diuraikan pada tabel berikutnya. Selesai, tambah aja. Nah, ini supaya ada nyambung ini. Ini kok tidak ada dia punya petunjuk langsung tabel. Kalau ini tabel ini kasih di tengah. Ya, pakai tengah. Contoh. Nah, untuk Ibu punya Word ya. Ya, bisa jadi di sini ya. Uraiannya gitu. Nilai-nilainya. Terus tetap ini seperti pada tabel. Oke. Di bawah ini. Nyambung dia. Oke, Bu. Iya, Pak. Nah, ini oke. Dan rata. Ada beberapa yang tidak rata penulisan. Kedudukan, yoi, silakan itu kan referensi konsep. Nah, masuk ke analisis isu. Isu yang banyak Ibu di rencana kegiatan aja. Ini sudah connect ya sampai dia punya analisisnya, identifikasi penyebabnya, masuk di alternatif. Dapat di sini penetapan gagasannya, oke. Maka berdasarkan ini ya menggambarkan ya media. Nanti kalau di judul itu kan lanjut, ini kegiatan.
persiapan aktualisasi melakukan konsultasi, ya, bukan masukan dan saran. Terlaksananya konsultasi. Mereka saya sudah sampaikan. Nah, kemudian di sini masa keterkaitannya cuma satu, kolaboratif. Nanti cari. Bisa juga harmonis, bisa juga loyal. Maksud cuma satu, memberikan kesempatan kepada berbagai pihak. Kolaboratif itu nggak usah dijelasin, nggak usah dijelaskan. Langsung saja, kalau kolaboratif apa kata kuncinya dalam kurung. Kalau ini menjadi panjang nih, jadi tidak usah dijelaskan, nanti di laporan bab 3 ini baru Ibu akan jelaskan. Itu sudah nanti di bab 3 setelah pulang dari sudah menyusun hasil aktualisasi. Ini nggak usah langsung dalam kurung apa. Kalau kolaboratif itu apanya yang ada di unsur itu kolaboratif. Pak, boleh saya tulis saja berarti adanya kerjasama atau? Langsung kolaboratif dalam kurung kerjasama. Itu orang sobat tahu itu. Nanti kalau biasanya penguji tanya, seperti apa kerjasamanya? Itu biasa cuma dimenguji. Ini apakah Dr. Fatma ini betulkah, sudah tepatkah nilai-nilai ini ASN ini dimasukkan di setiap tahapan itu? Itu kan ditanya. Kenapa saudara tidak mencantumkan harmonis? Misalnya. Ini kalau macam ini kan A, melakukan. Atau ini cukup satu aja nih. Terlaksananya konsultasi, nggak usah hilang AB. Iya, Pak. Yang masuk 3 ini di sini, di tahapan. Ya, cukup. Ya. Nah, di sini apa yang mengikut ini? Ya, bisa, apakah itu juga bisa berorientasi pelayanan? Nanti Ibu jelaskan saya dikaitkan ini kan. Kemudian melakukan koordinasi dengan rekan kerja. Oke. Terlaksananya koordinasi. Memang unsurnya di dalam tersampaikan rencana waktu pelaksanaan. Terlaksananya koordinasi ya. Kandungannya di dalamnya ini, hasilnya di dalamnya. Ya. Iya Pak, nanti diperbaiki. Nanti ini masukkan. Itu saya pikir seperti itu. Nah, ada di poin C. Nah, ini poin C ini mengumpulkan dan menyusun. Kalau saya sarankan itu kalau bisa dipisahkan. Ini menjadi 2 tahap kegiatan. Satu mengumpulkan, ya, satu menyusun atau menyiapkan. Ya. Ini C ini dipisahkan menjadi 2 tahapan. Kemudian D, ini menjadi E. Kalau di situ menyiapkan apa? Media, menyiapkan, ya, menyusun atau menyiapkan draft rancang. Outputnya itu tersedianya draft. Ini memang nanti tersedianya draft media ini. Udah tulis dalam kurung, media brosur boleh. Oke. Nah, di pelaksanaan aktualisasi. Pertama, Ibu memberikan lembar pretest. Memberikan apa, bukan melaksanakan pretest dulu. Kalau melaksanakan pretest dulu itu, ini di A ini artinya itu orang itu masih kosong. Belum kita intervensi dia. Ya, belum kita berikan dia apa aktivitas berupa misalnya kegiatan apa. Kalau kita sudah kasih dia duluan ini memberikan lembar pretest tentang melaksanakan pretest saja. Tidak usah melaksanakan pretest otomatis Ibu sudah kasih itu ya. Bukan langsung melaksanakan. Kalau sebenarnya kalau mau masuk di persiapan juga bisa dibuat. Untuk teman-teman lain ya, kalau ini sudah cukup padat Ibu punya kegiatan di persiapannya, sudah melebihi 3. Ya. Kemudian ini baru itu di sini mendistribusikan, oke, media, tapi outputnya terdistribusikan. Bahasa outputnya saja Ibu ya.
Kemudian apa? Sini memberikan lembar post-test. Nah, ini bukan sosialisasi tentang penggunaan obat-obatan ya. Kemudian pasien mengetahui dan memahami. Langsung putar aja nih. Ya, langsung saja ibu apa ya? Sosialisasi menjadi edukasi penggunaan. Edukasi penggunaan langsung kan? Ibu kan intermesi menggunakan media itu. Edukasi penggunaan media. Outputnya terlaksananya edukasi ya. Itu saya sudah sarankan. Kemudian itu meminta testimoni, oke, outputnya tersedianya testimoni. Hanya itu bahasa-bahasa output. Kemudian dievaluasi, atau yang saya sudah sampaikan ke Ibu mungkin ada hal yang mau ditanggapi. Oh iya Pak, Tabe mengenai judul Pak, apakah boleh dibatasi di pasien di Poliklinik THT Rumah Sakit Anutapura? Oh lebih bagus. Karena terlalu kayaknya kalau pasien saja. Iya, terlalu melebar. Kalau orang bilang melebar itu, aduh. Itu yang saya sudah. Itu saja ya. Ya. Nah, jadi untuk setiap hal. Jadi kalau Ibu mau, Bu Dokter mau masukkan itu apa namanya? Judulnya diganti silakan. Coba kita lihat judulnya. Kan tidak merubah nanti di gagasan McNamara itu supaya dia connect dengan judul ya. Bunyikan itu. Bunyikan setelah di bawah tabel McNamara itu. Bunyikan Bu ya. Iya Pak. Jadi itu menjadi judul. Ini mana tadi? Ya, Pak. Ya. Jadi edukasi apa? Edukasi penggunaan obat-obatan tetes telinga kepada pasien di Poliklinik Rumah Sakit RSUD Anutapura Kota Palu. Boleh, itu sudah lokus pas-pas. Kalau pasien di rumah sakit umum daerah Anutapura di mana-mana di bangsa-bangsa semua ya. Nanti saya datang di situ saja mau pergi berobat ya. Saya mau datang dengan Dokter Fatmawati mau di edukasi tentang THT. Oke, bagus. Ada lagi? Tinggal diperbaiki, selesai. Ya, sudah persiapkan anunya. Nggak ada pertanyaan Bu Dokter? Itu saja Pak. Tapi Pak, masalah jadwal terkait, kalau di kegiatan saya, itu saya dalam membagikan pretest, kemudian sosialisasi, lalu post-test dan testimoni itu dia bersamaan Pak. Jadi saya bold semua. Tidak boleh pretest dan post-test bersamaan. Masa orang tidak dikasih kesempatan bernapas. Habis pretest Ibu langsung edukasi dulu. Iya maksudnya itu Pak, maksudnya di hari yang sama Pak, karena teknisnya nanti. Berarti Ibu cuma 1 hari saja pelaksanaan aktualisasinya, selesai sudah. Tidak Pak, saya sosialisasinya setiap hari misalnya. Oh tiap hari beruntun ya. Iya Pak, tergantung pasien yang ada hari itu, karena saya teknisnya tidak mengumpulkan pasien, tetapi hari itu misalnya ada pasien berhadapan langsung. Ya. Baru kami edukasi. Jadi tergantung hari itu ada pasien apa Pak. Jadi tidak dikumpul di satu tempat, tapi accidental pada saat hari itu dia datang. Oh ya, nanti Bu jelaskan nanti di laporan ya. Ya, Ya jadi itu boleh, silakan Ibu pretest, dan kemudian bagi, baru itu edukasi, baru post-test langsung, itu apa-apa. Tapi urutannya itu seperti itu ya. Nah, kan saya kan cuma mengurut saja dia punya pelaksanaan. Iya, yang jadwal. Ya, Ibu pretest dulu, dia datang, isi, baru itu Ibu bagikan dia, ya, baru Ibu edukasi, baru dia di post. Oke? Ya Pak. Udah cocok itu. Urutannya seperti itu. Langsung meminta testimoni. Pertanyaan saya, Ibu mau ngukur setelah dievaluasi apanya yang Ibu bisa lihat di testimoni itu? Kalau testimoni Pak, saya lebih bertanya ke manfaat pemberian edukasi itu. Jadi menurut pasien, apakah mereka mendapat manfaat yang lebih pada saat selesai edukasi itu Pak? Oh, jadi mereka bikin testimoni? Iya, di videokan testimoninya mengenai manfaat edukasi itu Pak.
Nanti kalau dievaluasi, Ibu masukkan itu gambaran itu yang bisa Ibu ukur bahwa dengan testimoni mereka itu dari sekian banyak orang ya, yang sebelumnya seperti itu kan dia juga itu kan seperti itu, setelah ini testimoni itu menggambarkan bahwa dia itu sudah paham. Ya, nanti maksud dievaluasi itu. Ya. Oke. Ada pelaksanaan kok tidak dievaluasi, kan begitu ya. Itu makanya saya tanya, oke? Ya, Pak. Kira begitu, Bu Dokter? Baik, Pak. Makasih banyak. Nanti saya perbaiki, Pak. Oke, selamat, sukses sudah. So, besok boleh ujian seminar. Dan juga terlalu tegang, santai Jiko. Ada saya punya om di situ itu di Antapura. Oh, iya, Salam Pak. semua. Ustaz Rifain. Oh, iya, siap. Bilang salamku, ha? Insya Allah. Baik, Pak. Makasih banyak. Ya, kasih tahu sama dia selalu kalah main domino dan saya itu. Itu jago main domino dia itu Ustaz. Oke, dan orang dokter Usaimah. Oke, tidak ada lagi Pak Dokter, Ibu Dokter? Ya, Pak. Ya, nanti sekali-sekali saya jalan-jalan kan. Banyak, Pak. Tempat bermain di situ. Saya biasa makan mie di depan situ. Oke. Oke, tidak ada. Kita stop share. Baru itu siap-siap. Ya, tidak ada, Bu? Ya, sudah, Pak. Ya, tapi jangan dulu kasih tinggal ruangan. Santai saja. Oke, saya stop share. Saya coba Amelia. Mana punya Amelia? Kenapa dia hilang? Ya. Ini kelihatan nih? Belum? Kelihatan, Pak. Sudah? Kelihatan atau tidak? Kelihatan, Pak. Nah, ini Dokter Amelia. Bagaimana Dokter Amelia? Ya, Pak. Itu peningkatan kepatuhan. Peningkatan Ibu mengintervensi cuma menggunakan media edukasi ya dan kartu kontrol. Iya, Pak. Tidak asosiasi kayak ya. Bu Dokter. Iya, Gimana? Pak. Sudah konsultasi ke mentor. Cuma kemarin dibilang lagi sama mentor, Pak izin agak susah untuk pemberian edukasi ini dikumpul karena ternyata setelah didata jumlah pasien peserta PRB itu 118 orang, yang aktif 44 orang, dan di rekam medisnya itu tidak ada kontak pasien yang bisa dihubungi untuk dikumpul pemberian edukasi. Jadi mungkin di sini pemberian edukasinya cuma pada saat pasien PRB lama atau baru itu datang ke Poli, Pak, baru bisa diedukasi secara langsung maupun diberikan leaflet. Cuma kendalanya lagi, Pak, kemarin penyakit cakupan PRB ini ada 9. Jadi kalau mau bikin leaflet itu terlalu banyak, dan untuk pretest dan posttest terlalu banyak, Pak. Kemungkinan apakah bisa, Pak, kalau saya hanya menggunakan media kartu kontrol, nanti untuk evaluasinya yang terukur melalui data bulan September 2022 berdasarkan persenan pasien PRB aktif, Pak, dari BPJS, apakah bisa, Pak? Ibu dokter mengukur kepatuhan dari mana? Dari jumlah kartu kontrol, dari mana kepatuhannya? Apa keaktifannya atau apanya? Keaktifannya untuk kembali ke puskesmas untuk berobat setelah dirujuk, Pak. Berarti Ibu hanya membagi kartu kontrol saja pada waktu dia datang? Iya, Pak.
Oh, kemarin saya mau dengan edukasi, cuma dibilang sama mentorku, kayaknya terlalu susah untuk edukasi karena terlalu banyak peserta yang harus dikumpul dan kontaknya tidak ada, Pak. Jadi kumpul. Sama dengan Bu Dokter Fatmawati punya. Dia Iya, jadi datang. secara Begitu saja pada waktu dia datang, Ibu kasih dia pretest sama Ibu Dokter tadi Fatmawati. Jadi kita tidak pergi berkumpul-kumpul. Pada waktu dia datang saja, kan begitu. Iya, Pak. Sekarang kan bisa Ibu Dokter ukur, mohon maaf, mungkin saya itu dikoreksi Kak. Kita tahu kan berapa jumlah PRB-nya, pasien PRB-nya. Iya. Sudah tahu dia, setiap bulan tahu enggak berapa? Setiap bulan, kayak bulan kemarin berbeda-beda yang datang, Pak. Kemarin 33 orang saja dari 118. Nah, dari 33 ke 118, Ibu punya masuk harus 118, itu dia patuh semua. Maksudnya diedukasi dan dibagi kartu kontrol, Pak. Iya, dari sini kan ini peningkatan kepatuhan peserta. Supaya dia patuh, Ibu menggunakan kartu kontrol, Ibu menggunakan edukasi. Kepatuhannya seperti apa? Harus dia balik terus. Iya, balik orang program rujuk balik, berapa kali dia harus balik? Dia rujuk. Balik per bulan, Pak, untuk ambil obat. Resep obat. Penyakit apa nih? Ada 9 cakupan PRB, Pak. Itu makanya saya agak bingung pada saat mau buat leafletnya nanti dan pretest dan post-test. Karena masing-masing pasien itu berbeda penyakitnya, Pak. Kalau dalam cakupan 9 diagnosa penyakit PRB, itu ada 9 ADM, hipertensi, jantung, asma, penyakit paraobstruktif kronik, epilepsi, skizofrenia, stroke, dan lupus. Oke, kalau seperti itu, katakanlah jangan ke 9, 12 pun boleh. Ibu membuat pretest itu tidak pada fokus satu-satu. Yang Ibu ukur itu, kenapa dia tidak patuh? Pertanyaan itu arahkan ke sana. Mau dia penyakit apa saja, mau jantung kah? Apa ukuran kepatuhan itu? Ukur ya, karena apa misalnya Ibu kan datang, misalnya ini pertanyaannya, nanti kita bagi. Ibu haruskan misalnya datang itu kapan? Pada rujukan berikutnya. Terus misalnya kenapa Ibu tidak datang? Kenapa kalau harus datang? Itu kan pertanyaan umum. Nggak usah fokus ke penyakitnya. Kalau Ibu pakai, iya, kalau Ibu dokter pakai 9 jenis itu dipertanyakan satu-satu, aduh, repot. Oh, jadi digeneralkan saja, Pak, pertanyaan. Pretestnya itu digeneralkan. Yang kita mau ukur itu dia tingkat kepatuhannya itu. Ibu kan mengukur kenapa dia tidak patuh. Nah, sedangkan itu kita lihat setelah Ibu pakai edukasi secara umum, ya toh. Nah, terus dengan Ibu pakai kartu kontrol, kalau kartu kontrol itu hanya menguji dia. Toh, apakah dia datang itu kita bisa tahu. Ya. Kartu kontrol itu apa dia datang. Nah, kalau dia kan bawa lagi. Sama juga dengan seperti itu. Media itu cuma kalau media itu secara umum saja ya. Tapi dia berbicara tentang kepatuhan, bukan penyakit. Tapi diberikan dia itu, oh kalau Pak Prof, saya punya dosen itu Pak Prof Topi tahu itu kalau dia bikin checklist itu. Saya kan dia punya, waktu ngambil S2-nya di keuangan daerah, beliau itu saya punya penguji. Ya, tanya itu kan, sama Pak Prof itu kan, salam ya, saya tahu Pak Prof. Jadi itu tanya, jadi kalau saya saran, tapi memang kalau kita mau Dokter Amalia mau fokus kepada masing-masing penyakit, sulit itu memang yang mau datang. Atau dia buatkan pertanyaan itu masing-masing penyakit. Misalnya, nanti kalau yang datang penyakit ini kasih itu. Jadi pretest dengan itu makanya disiapkan itu bahan pretest kalau mampu. Kalau tidak, ya begitu juga kalau edukasi kan. Kan kita Ibu dari 118 itu kan kita tahu penyakit-penyakit apa semua itu orang 118. Ada berapa orang hipertensi, berapa orang jantung, berapa orang darah tinggi. Kan ya, yang rujukan. Iya. Kira-kira begitu. Iya, Pak. Kan dari 118 ya. Ya, sekarang Ibu mengukur data. Data sebelumnya per 1 bulan itu yang datang paling banyak itu pada pola penyakit mana? Yang hipertensi kah? Yang jantung kah? Siapnya aja itu media edukasi sejumlah itu. Baru Ibu kan membuatnya kan tidak usah terlalu yang gagah-gagah. Mungkin dalam bentuk brosur biasa saja yang penting atau
Ya, seperti itu menguji tingkat kepuasan masyarakatnya. Saya kan buat juga menguji tingkat kepuasan masyarakat membayar pajak. Saya buatkan pertanyaan-pertanyaan umum. Tapi kalau misalnya, kan ini dokter kan sudah tahu 9. Nah, persoalannya dia datang atau tidak itu kapan? Nah, pada waktu dia datang, oh ini orang penyakit apa? Kasih dia dengan pretest itu. Misalnya orang hipertensi, kasih pretest. Kalau ibu misalnya mau nyusun bahan pretest ya, berdasarkan 9 penyakit tadi. Tapi kalau ibu mungkin satu sekaligus, boleh juga. Hanya ini saran, hanya diskusi. Ya. Sekarang kalau Bu Dokter maunya seperti apa? Cuman cukup aja. Coba lihat di kegiatannya. Ya. Melakukan konsultasi, oke, terlaksana konsultasi, melakukan konsultasi, melakukan pengambilan data. Kalau melakukan pengambilan data, kalau bilang terkumpulnya data, mengumpul data saja, usah pengambilan. Supaya ini bahasanya ada ya, connect dengan hasil. Nah, ini kan Ibu mau ngumpul data pasien peserta ini kepada pemegang program, ya. Jadi bukan sudah tahu semua ini data-data apa semua ini yang masuk ya? Iya Pak. Setelah dapat itu persiapan baru masuk pada tahap. Sekarang di pelaksanaan. Nah ini Ibu membuat media. Ini kalau itu berarti tidak mau dibuat ini. Iya kemarin baru disarankan begitu sama mentorku Pak karena kayaknya agak sulit. Tapi kalau memang bisa dibuat secara general Pak, mungkin jadi saya buat Pak. Saya tidak, maksudnya ini diskusi dengan mentor, saya kan cuma kasih saran. Ujung-ujungnya itu kan Bu Dokter dengan mentor. Iya. Tapi mungkin mentor menyampaikan juga, betul juga berpikir jangan sampai Dokter Amalia membuat itu tapi tidak bisa dilaksanakan. Betul itu. Tapi kalau dia diberikan gambaran, misalnya, ini kan persoalannya kan, kita kan tidak tahu, kita tidak mendatangkan mereka, tidak. Tapi kan minimal Ibu sudah punya data. Terus sekarang mau dapat tersedianya data ya. Nah, ada berapa? 118. 118 itu yang ada di wilayah kerja Ibu kan? Yeah. Yang masuk kategori PRJ-nya, PRB-nya. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita mengukur setiap bulan. Kan nama pasiennya kan ada. Itu diidentifikasi kan? Nah, mengumpul itu kan mengidentifikasi. Kita lihat. Nah, itu orang yang misalnya penyakit hipertensi berapa kali dia datang dan dalam jarak berapa hari kalau dia sekali datang mengambil obat per 1 minggu atau per 3 hari dia datang lagi untuk merujuk. Iya biasanya perpanjang rujukan juga Pak selain ambil obat. Berapa hari? Iya, oh iya. Kan Ibu bisa tahu kalau orang rujukan itu dia patuh itu misalnya hari ini dia datang, Pak datang lagi ya 3 hari berikutnya, kan begitu? Iya. Iya, Pak. Ya, dia baru datang. Kan itu bisa. Kalau dia tidak datang, berarti Ibu bilang, oh tidak patuh. Sehingga perlu ditingkatkan. Bagaimana kita mau tingkatkan? Saya intervensi dia dengan edukasi, atau saya pakai dia kartu kontrol, siapa tahu yang dia pegang kartu kontrol mengingatkan dia. Kalau dia ingat, berarti dia akan patuh, datang sesuai ini. Ya kan? Kira-kira begitu ya, alur berpikirnya. Itu bagaimana menurut Amalia? Ya, kembali lagi nanti akan diskusi dengan ini mentor. Ya. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak. Boleh. Apakah bisa kalau untuk tingkat kepatuhan itu dilihat ada peningkatan persenan pasien PRB aktif dari data per bulan, yaitu data September, Pak? Maksudnya, bisakah alat ukurnya itu? Nah, Ibu kan sudah mengangkat ini peningkatan kepatuhan, berarti sudah punya data sebelumnya. Dari sekian 118 itu ternyata kita berharap 118 patuh, ya kan? Iya. Kan begitu berpikirnya ini konsep dia Ibu mengangkat judul itu gagasannya itu seperti itu. Berarti makanya saya sampaikan setiap isu itu harus punya data. Ibu kan sudah punya data dari 118 pasien yang patuh saja berapa persen. Ya, dari sekian itu, ya itu sudah data itu.
Sekarang Ibu ternyata dari ukuran itu yang kita berharap minimal tingkat kepatuhan itu ukurannya tidak juga 100% kan? Iya. Dari 118 ukuran normalnya itu berapa persen dia dianggap baru patuh semua. Itu kan ada batas toleransi, tapi normalnya itu secara teoritis harus 100%. Kan dia menimbulkan penyakit kan? Iya, Pak. Itulah, itu data itu penting. Nah, sekarang Ibu membandingkan dengan data, untuk apa datanya? Terus kalau Ibu sudah dapat, jadi kita cuma tidak ada intervensi, jadi kita cuma istilahnya mencatat saja orang datang. Padahal Ibu jauh sebelumnya kan sudah dapat data belum patuh. Yang kita mau intervensi dia lebih patuh minimal meningkat dari misalnya 118 orang yang tadinya cuma 30 orang, dia harus meningkat kepatuhan itu dari 118 itu menjadi 50 orang. Berarti ada peningkatan. Kenapa dia meningkat? Dengan cara Ibu punya gagasan mengintervensi dengan kegiatan edukasi, dengan kita memberikan kartu kontrol, itu nanti di capaian hasil. Oh iya, Pak. Sudah paham itu kira-kira? Iya, iya, Pak. Nah, nanti diskusi dengan mentor, tapi kalau mentor berharap kesulitan itu silakan diskusikan. Saya cuma menggambarkan bagaimana, makanya saya akan tanya kepatuhan diukurnya dari mana? Peningkatan kebutuhan peserta PRB dalam pengobatan di PKT. Jadi cuma saya luruskan ini. Judul itu saya luruskan. Peningkatan kebutuhan peserta program rujuk balik dalam pengobatan dengan media edukasi. Berarti Ibu menggunakan media, tidak sosialisasi langsung yang Ibu bilang mau diundang dorang. Tidak, kayak Ibu Dr. Fatma punya begitu, tidak mengundang. Oh iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Tiap dia datang foto, itu udah ada dokumen. Tiap hari foto, kan begitu. Nah, bikin daftar hadir Dr. Fatma ya. Orang datang kan ada namanya daftar apa itu? Daftar kunjungan ya. Nanti di copy semua, bikin dia sendiri. Itu kan. Itu bukti bahwa itu terlaksana. Kira-kira bagaimana Ibu Amalia? Iya, siap, Pak. Begitu. Tidak diskusi ya. Saya cuma membaca di kegiatannya Ibu. Setelah saya telusuri, ya jangan maksudnya Ibu bilang, saya punya pembimbing bilang begini Pak, saya punya coach, jangan diperadukan saya dengan mentornya. Saya cuma membaca pikirannya ya, yang tahu itu. Nah, ini sudah kan, makanya saya kasih merah, pelaksanaan itu melaksanakan prim atau melaksanakan pos, melaksanakan edukasi. Edukasi seperti apa? Ya Pak, pada saat pasien datang diedukasi secara langsung dan pembagian leaflet tadi Pak. Nah, itu makanya melaksanakan edukasi tidak langsung, ya, tidak mengumpulkan, ya kan? Ya sudah cocok melaksanakan edukasi, outputnya terlaksana edukasi, ya kan? Nah, sekarang kan kenapa itu selalu ada pre-test dan post-test itu mengukur, nah, tapi Ibu dokter hanya mengukur mereka itu tingkat mereka punya kepatuhan seperti datang itu kan seperti apa? Pada waktu dia dikasih edukasi melalui media, itu saya tanya dulu, kalau orang PRB itu sebenarnya normalnya berapa kali dia datang? Atau ada batas waktunya dia harus datang? Biasanya 1 bulan Pak, tapi ada juga yang biasanya perpanjang rujukan, misalnya beliau sudah pergi hari ini, terus rujukannya sudah terpakai, misalnya mau lagi balik dalam waktu 1 minggu, jadi balik lagi ke puskesmas untuk minta rujukan lagi Pak. Dengan orang yang sama, cuman batasnya 1 minggu? Tergantung dari orangnya, kapan mau balik lagi ke spesialisnya, biasanya mereka minta rujukan ke sana lagi, ada kunjungan. Kalau ada yang penyakit degeneratif yang dapat obat per 1 bulan, biasanya datang per 1 bulan Pak, minta resep dari puskesmas terus tebus ke Zoya di Kimia Farma, begitu Pak. Oh begitu, program rujuk balik. Nah kesulitan Ibu dalam 1 bulan, sedangkan Ibu kan mengaktualisasikan rancangannya ini kan 1 bulan. Jangan-jangan 1 bulan tidak ada datang-datang. Atau hanya 1-2. Padahal berarti Ibu meningkatkan kepatuhan. Ya, nanti coba di Iya Pak. dokter ya. Makanya saya tanya,
atau ada yang bisa bantu kita diskusikan menurut dokter ini, Amelia? Silakan. Kalau apa namanya, konsep program rujuk balik itu seperti apa? Iya, seperti yang begitu tadi Pak. Cuma memang saya harus agak konsultasi lebih dalam lagi dengan mentorku Pak soal ini pengambilan data. Takutnya nanti waktunya dalam 1 bulan tidak ada pasien yang datang. Ya iya. Setengah mati saya untuk melaksanakan. Makanya diskusikan dengan mentor, Iya, dok. kemarin misalnya, belum terlalu dalam Pak. Cuma saya dokter, ini ada diskusi panjang yang punya Pak, dokter begini, program rujuk balik itu sedangkan saya punya kegiatan 1 bulan ini, kan kalau menurut pemahaman saya, kalau rujuk balik itu orang yang sama, dia harus datang lagi. Iya. Ya, dia kan harus datang lagi. Ya, kalau orang rujuk balik dengan orang yang lain itu beda, kan begitu. Iya Pak. Nah, apalagi Ibu Dokter sudah punya data dari 118. Kan begitu. Kalau misalnya dia tidak, Ibu Dokter menunggu, itu kan tidak muncul. Kalau kita misalnya datangi, misalnya begitu. Artinya edukasi langsung ke tempatnya. Itu butuh waktu juga, butuh biaya. Kan begitu. Itu diperhitungkan juga itu. Nanti diskusikan ya. Iya Pak. Saya cuma mengantar, coba membaca itu kegiatannya. Sehingga saya bilang, Ibu, pasien ini patuh. Setelah Ibu kasih edukasi melalui media, sama dengan dokteran ini. Dokter Fatmawati punya ini. Ya. Bisa kita ukur, kita kasih dia kartu kontrol. Dia bawa itu kartu. Jadi kartu kontrol itu kan dia bawa, toh? Iya Pak. Dengan kartu kontrol itu siapa tahu dengan dia bisa balik. Kan ada catatan, dia ini datang, kita kasih dia kartu kontrol kapan, kita lihat sudah balik ke dia. Jadi Ibu harus bekerja sama dengan siapa nih? Bagian siapa itu yang mencatat, yang memegang kartu kontrol? Ini dengan pemegang program PRB dengan rekam medis Pak. Itu dokter harus tongkrongnya di situ sama-sama. Lalu perlu bikin surat apalah. Oh, iya. Kesepakatan ya. Itu makanya Ibu tadi berkoordinasi dengan program. Nah, nanti muncul terlaksana koordinasi, bentuknya apa? Ibu ada foto, ada namanya kerjasama, bentuk kerjasama ya. Iya Pak. Tanganan itu foto. Kalau itu ya. Oh iya Pak. Bagaimana ini? Atau Ya, atau ada kesulitan ini ya? Kayaknya enggak ada Pak, cuma mau diperjelas saja lagi tahapannya nanti Pak. Ini saya sudah coba, makanya saya Bu punya, saya taruh coba lengkap. Karena ini masih saya taruh merah itu masih abu-abu, saya pertanyakan ini. Ya. Oke? Iya Pak. Pak. Makasih Pak. Oke. Kalau ada kesulitan nanti ada. Iya Pak. Tadi Pak. Tidak ada, saya stop. Ya, Andi Pak. Astril. Ini berapa menit ini? Tinggal. Atau kita langsung saja ya, kalau saya buka satu-satu. Silakan Andi Astril, apa yang mau ditanggapi? Kalau saya buka satu-satu lama kita. Oh, iya. Waktu kita habis, tidak kebagian lain. Yang saya mau tanggapi Pak, terkait McNamara-nya itu Pak. Itu kan yang saya gabungkan semua Pak. Jadi satu. Di sini Bapak koreksi katanya jangan digabungkan, jadi dipisah-pisah. Seperti itu, maksudnya Bapak uji dulu dia di McNamara-nya. Iya. Pakai tabulasi McNamara semua, maka akan muncul angka yang sama. Oh iya Pak, ya Pak. Angka yang sama itu yang Bapak baru narasikan ke bawah. Ujuk-ujuk ke semua dari atas tiba-tiba muncul dengan bahasa lain. Bagaimana bisa sampai muncul bahasa itu? Sedangkan Pak Andi mau pakai alat apa, metode apa sampai Pak Andi bisa berpikir seperti itu? Pikirannya Pak Andi begitu, tapi menggunakan metode analisisnya tidak menjawab itu. Oh iya siap. Iya, karena kan saya. Nah silakan. Iya Pak. Karena kemarin kan saya hitung hampir sama semua, makanya saya buat di McNamara itu saya satukan. Kalau memang sarannya Bapak harus dipisahkan, ya Pak, saya akan rubah kembali. Maksudnya bikin satu-satu dulu, satu-satu dulu dapat nilai efektif, efisien, kemudahan, ada yang sama.
Iya. Misalnya angka, misalnya 555 kan? Iya. Jangan ada misalnya walaupun dia 15 atau 20 tapi ada yang atau 15 paling tinggi. Kalau ada yang 5, ada 4, ada 5 itu tidak sama. Siap, siap. Di situ orang akan membaca pikirannya. Oh iya Pak. Karena kita tidak serta-merta menurut Bapak sama, tapi yang tertuang di analisisnya, metodenya itu tidak terungkap. Oke, siap, siap. Sehingga kita belajar mengungkapnya. Ya. Iya Pak, siap, siap. Bisa punya mas tiba-tiba Bapak gabungkan dua-dua. Iya. Dan nanti muncul antara judul itu dengan core isunya, tinggal mau kasih pas-pas saja. Ini Bapak tinggal mengkaitkan kan kegiatannya. Iya. Karena Tapi kondisi saya- baru ini. Nah, silakan. Gimana? Tapi saya ambil kembali Pak ya yang kemarin itu Pak ya, saya masukkan kembali. Iya, masukkan kembali, Ya. bikin skor. Setelah dapat angka yang sama, Bapak narasikan ya. Narasikan itu dengan bunyi. Kalau tidak salah kemarin hampir sama itu Amelia punya ya. Digabungkan setelah ada angka yang sama, bahwa terjadi ini di bentukan metode McNamara itu ada keterkaitan satu yang lainnya, sehingga kita punya judul gagasannya muncul ini. Siap, Pelayanan informasi obat. Begitu maksudnya. siap. Jadi alur pikirnya yang kita tuntun, kita fasilitasi Pak Asri. Ya, siap Pak. Pak Asri punya pikiran begitu, tapi orang yang membacanya tidak begitu. Ya, Masih pertanyaan itu. Di orang-orang lain punya. Kalau orang Bapak sudah jelaskan, Bapak kaitkan di bawahnya narasi itu, setelah tabel, ada nilai skor, Bapak coba uraikan, sehingga yang sama itu sambil keterkaitan, sehingga muncullah gagasan. Seperti ini. Judul itu ya. Kira-kira iya, begitu. Pak. Bisa. Oke? Iya Pak. Ada lagi? Pada kolom keterkaitan itu Pak Asri, tolong bahasa outputnya disesuaikan ya, sama dengan teman-teman. Kemudian di setiap tahapan kegiatan minimal 3 nilai SN. Misalnya apa itu? Persiapan, bla bla bla. Tahapan kegiatannya 3, baru di setiap tahapan itu nilai SN-nya juga 3. Oh, siap. Jadi jangan digabung satu kali. Dipencar berarti Pak ya, dipisah-pisah berarti. Iya, kalau kolomnya itu dipisah-pisah. Pada kolom tentang keterkaitan tidak usah ditulis lagi tahapan kegiatannya di dalamnya. Cukup nilai-nilai SN saja. Misalnya kalau kolaboratif di dalamnya apa? Kalau nilai kolaboratif itu kan ada beberapa nilai kan di dalamnya. Ya. Unsur kolaboratif itu sendiri ada. Kan Iya, ya. Berarti salah satunya saya diisi Pak ya. dalam khusus misalnya kerjasama, kan gitu. Dalam kurung misalnya sinergitas, kan begitu. Ya? Siap Pak, siap. Maksudnya, nggak usah masuk lagi tuh kegiatan, bikin panjang itu makanya. Bapak tambah lagi di kolom itu kegiatannya, nggak usah. Kan sudah urut dia punya kolom. Ya. Dan ini kegiatan, terus kolomnya tahapan kegiatan itu 1, 2, 3, bikin 3 kolom kan. Iya. Nah, kolom di satu tahapan kegiatannya itu disitulah bahasa outputnya. Ini masih rata ke sana nih. Baru di sini itu dia punya rangkaian nilai ASN-nya itu apa? Jadi dalamnya. Jadi garis kolomnya itu rata setiap tahapan kan. Oh iya Pak. Oke. Nah, ada lagi? Oh ya sudah Pak. Itu saya lihat Bapak tulislah itu tahapan kegiatan di dalam kolom itu. Kolom keterkaitan, nggak usah lagi. Langsung saja nilai-nilai SN saya di dalam. Tapi di setiap tahapan ya. Atau mungkin atau saya bukakan lagi ya supaya Bapak masih kayak seperti gimana begitu. Ini kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, ini maksud saya di sini Pak Andi Asri. Sejauh waktu. Nah, ini kan. Ini kan persiapan. Pelaksanaan ini kegiatan. Ini kolomnya ke atas ini terus. Masih rata sampai di sini. Nah,
Nah, baru ini outputnya terlaksananya konsultasi. Oh, siap. Kalau bahan konsultasi lembar persetujuan itu nanti hasil, kan kemarin saya ulang-ulang. Itu nanti di laporannya itu, yuk Bapak harus buktikan itu. Apa output dari terlaksananya konsultasi. Ini hasilnya nih, outputnya sebenarnya hasilnya kan. Tapi bahasanya output itu terlaksananya. Oh, siap. Ada kemarin di peserta, boleh Pak saya taruh tambah kurung dalam ya, orang sudah paham juga, tapi biasa penguji bilang dia kasih hilang lagi. Tak usah lagi itu, nanti di laporan lagi bab 3 baru diuraikan itu. Kenapa? Kalau itu teman-teman cantumkan ini, itu harus dipenuhi loh. Kalau tidak ada yang terpenuhi, ditulis, itu ditanya buktinya mana. Di rancangan Bapak bilang ini, kenapa ini tidak ada? Itu sama kita mau menjebak diri sendiri. Oleh karena itu bahasa punya terlaksananya konsultasi kepada mentor, selesai. Oh, iya. Nanti hasilnya nanti diaktualisasi. Itu tinggal fleksibel, mau kasih masuk apa hasilnya di situ. Siap. Ya, makanya jangan kurung dirimu di sini, Bang Asri. Kali ini Bapak sudah mengurung diri, harus ini. Syukur-syukur kalau ini ada. Kalau tidak tercapai, ditagih. Kenapa? Karena itu bahasa outputnya umum. Nah ini saya punya masuk melakukan, tidak usah lagi hilang ini. Oh iya Pak. Kalau harmonis dalam kurung itu, sudah apa harmonisnya? Ya, ini menciptakan hubungan yang baik, sudah dalam kurung saja itu. Kalau harmonis, kalau ada penguji itu biasanya humanis. Kalau harmonis berarti ada kerjasamanya dalam Iya Pak, kerjasama. Dalam kurung kerjasama. Nanti Bapak berkata-kata itu di bab 3. Ya. Bagus juga ini, cuma maksudnya terlalu panjang. Hanya banyak kolomnya, berapa lembar ini. Begitu semua ya, menemui mentor untuk menguji layanan ini. Maksudnya menemui mentor untuk menguji layanan. Ini juga bahasa-bahasanya ya. Oke, jadi perlu. Mendesain poster. Kesediaannya desain poster, selesai. Oh, siap. Nanti hasil outputnya desain poster. Iya Pak. Ini yang saya punya masuk. Oke? Iya Pak, ngerti Pak, paham. Oke, sekarang siapa lagi? Terima kasih Pak. Gigi. Oke, masih ada waktu kita besok ketemu. Dokter Andi, gimana Andi? Dokter Gigi Andi Rasdiana. Iya Pak. Nah, apa itu? Gimana? Saya sudah kirim itu, sudah dibaca. Iya Pak, sudah Pak. Ini judulnya saya coba, orang bilang dipercantik sedikit. Dan supaya lebih jelas. Ya, lebih jelas. Iya Pak. Kan upaya peningkatan. Kalau Ibu, upaya peningkatan Ibu kan melalui penyuluhan dan pemeriksaan kan? Iya Pak. Bisa baca di kegiatan itu. Langsung saja. Penyuluhan dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut pada anak di wilayah kerja UPTD. Puskesmas Singgani, Kota Palu. Karena Ibu punya kegiatan penyuluhan. Saya lihat di kegiatan di rencana. Iya. Ya. Iya Pak. Itu sudah. Langsung saja penyuluhan dan pemeriksaan. Ibu punya intervensi ada 2. Penyuluhan dan pemeriksaan. Iya Pak. Itu utama. Gimana? Coba. Iya, iya izin Pak. Jadi kan sebenarnya untuk gagasan penyelesaian masalah itu sebenarnya hanya ada penyuluhan saja Pak, tidak ada pemeriksaan. Cuman pada saat silakan. Pada saat konsultasi mentor, maksudnya mentor maunya, karena kan kita melakukan penyuluhan kepada anak sekolah. Jadi biasanya kalau penyuluhan saja tanpa intervensi akan susah terlaksana Pak. Jadi bentuk intervensinya itu melakukan pemeriksaan, di mana nanti pemeriksaannya ini kita berikan kartu hasil pemeriksaan kepada anak, jadi akan ditunjukkan kepada orang tua. Karena kalau untuk pada anak kan peran orang tua juga penting. Cuman untuk apalagi namanya gagasan masalah kemarin saya tidak ada ini Pak. Maksudnya untuk yang dari tapisan McNamara itu kan yang terpilih hanya penyuluhan saja Pak. Tidak apa-apa begitu Pak. Tidak apa-apa, tapi kata Ibu kan cuma saya mengikuti pikirannya Ibu ada di tabulasi kegiatan pemeriksaan. Iya. Makanya saya tarik dia ke judul juga supaya lebih jelas. Iya Pak.
Kalau ini kan Ibu ini, upaya peningkatan kesehatan gizi melalui edukasi pada anak. Kenapa tidak saja? Misalnya upaya peningkatan kesehatan dan mulut melalui penyuluhan pada anak. Kan begitu. Tapi lebih bagus kembalikan dia diletakkan di depan, intervensi ibu penyuluhan, seperti itu. Itu saya kembalikan ke Bu Dokter ya. Mau Iya, pakai Pak. penyuluhan berbarengan dengan pembersihan silakan, karena itu harus diskusikan dengan mentor. Oh iya, enggak, maksudnya boleh Pak, maksudnya pakainya penyuluhan dan pemeriksaan, sementara kan di yang penapisan McNamara hanya penyuluhan, sebenarnya kegiatannya di situ Pak. Boleh saja nanti ditambahkan di McNamara-nya. Oh iya Pak. Pemeriksaan itu kan tinggal menyesuaikan. Kalaupun tidak, nanti Ibu jelaskan. Kan begitu. Iya Pak. Tapi dia include di dalamnya. Oke? Iya Pak. Kemudian buat narasi, oke, sama ya tadi. Nanti itu dibuat narasikan ya, di tapisan McNamara. Kegiatan tambahan gagasan kira-kira. Ya. Dari apa yang saya sampaikan, ada pertanyaan lagi atau ada tanggapan? Itu Pak, mengenai jadwal pelaksanaan Pak. Rencana kegiatan. Iya Pak. Saya agak bingung mengenai anunya Pak, format untuk jadwal pelaksanaannya. Jadi saya kemarin hanya menulis kegiatan terus tanggalnya Pak. Tidak pakai kolom-kolom. Ya, lihat itu, lihat teman punya ya. Oh iya Teman-teman Pak. punya sudah. Nah, apa itu saling diskusi, yang teman-teman sudah punya, dia sudah buat jadwal kegiatan. Ya, kayak seperti tadi, perlu ada siapa punya itu. Nah, ini siapa punya ini? Ini kan begini saja dibuat. Aduh. Ini bukunya? Melakukan persiapan. Bukan Pak. Punya Andi Asril itu Pak. Andi Asril ini baru kegiatannya, mana tahapannya di bawahnya. Ya, itu jadwal, bikin tahapannya. Kan melakukan persiapan per hari. Tambah, baru bikin per hari. Siapa punya tadi ada? Dokter punya kayaknya coba. Dr. Fatma barangkali Pak. Yang oh iya, ini saya sementara buka. Nanti baku bagi ya teman-teman, saling membantu ya. Ini kan pokoknya di kegiatan baru dibawanya tahapannya, baru disusun kapan dilaksanakan. Ya, semua begitu. Nah, ini kan jelas. Jadi ini kegiatannya, ini tahapannya kapan? Tahapan pertama. Nah, ini tahapan kedua ya. Tahapan ketiga ini. Kan ini per hari ini. Kan 1 bulan ya. Katakanlah ini kan baru tanggal 29 sampai dengan tanggal 27. Ini bisa di-share-kan ini Ibu Dokter. Sudah Pak, sudah di-share ke grup. Wah, mantap. Oke, sudah. Gimana Dokter Andi? Ya, siap Pak. Berapa waktu lagi? Oh, lagi. Jam 9 kan? Lagi. Oke, siapa lagi? Debbie. Oh, Debbie. Nah, Debbie. Iya, Pak. Mana ini? Saya coba kasih masukan. Oke, judul tidak ada perubahan. Ya. Ibu mau intervensi pakai podcast ya? Iya, Pak. Oke, dari apa yang saya masukkan ini gimana? Ada tanggapan? Mungkin yang terkait yang ini Pak, evaluasi maksudnya menggambarkan capaian itu bagaimana Bapak? Nah, ya kan Ibu punya evaluasi tidak mau. Apa yang mau evaluasi, Debbie? Mana nama ini Debbie punya nama?
Ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Debbie punya ini toh? Ya. Ada kegiatan evaluasi, mana itu evaluasi? Di kegiatan evaluasi yang saya pertanyakan. Ini pesaksana. Nah ini. Membuat format evaluasi ya. Baru merekap hasil kegiatan dilakukan. Ini maksudnya apa ini? Direkap itu apa yang mau dihasilkan dari sini? Jadi Pak, ini hasil diskusi dengan mentor kemarin untuk evaluasinya sendiri kan ini kan podcastnya ini kan dilaksanakan secara live streaming. Jadi nanti evaluasinya dilihat dari interaktifnya para penonton seperti itu Pak. Jadi saya memang masih agak bingung buat menyusun kata dari untuk evaluasinya seperti itu. Ya, nanti diskusi. Jadi ini Ibu membuat form evaluasi untuk sebagai alat evaluasi ya. Dari kegiatan itu, kemudian Ibu merekap hasil kegiatan dilakukan. Maksudnya apa? Ini yang B ini yang jadi kegiatan apa? Kegiatan podcastnya itu Pak. Jadi apa kayak misalnya berapa yang menonton, berapa yang lakukan tanya jawab selama podcastnya. Berarti bukan merekap hasil kegiatan. Sesuai Ibu apa tadi? Ibu bilang merekap apa? Berapa jumlah yang menonton, berapa yang melakukan tanya jawab selama podcastnya, seperti itu Bapak. Oh, merekap itu tadi ya. Jumlah apa ya? Kalau merekap hasil kegiatan lakukan ini kan masih secara umum ini ya. Coba ini saja Ibu. Ibu ini coba yang Ibu seperti sampaikan itu dicantumkan di sini dia. Oke. Ya, kalau merekap itu otomatis ada hasilnya ini. Kalau merekap hasil kegiatan lakukan berarti dari awal sampai akhir ini. Dari pertama sampai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan. Itu kan maksudnya menjadi apa namanya kita bisa artikan jadi berbeda. Kan? Oh iya Pak. Hasil evaluasi ini apa ya? Makanya saya bilang evaluasi mengatakan capaian dari pelaksanaan kegiatan itu apa? Apa yang Ibu mau evaluasi? Capaiannya itu apa? Ibu kan melihat dari berapa yang menonton, kan itu. Dari berapa perkembangannya ya, kan itu Ibu melihat itu kan, edukasi pencegahan hipertensi. Dari jumlah penonton yang mengikuti itu dengan mungkin ada tanya jawab, itu sudah intervensi salah satu Ibu mengintervensikan itu bahwa orang itu sudah tahu bagaimana mencegah hipertensi, kan begitu? Iya. Iya. Cuma diperjelas saja itu. Ini menyimpulkan hasil evaluasi dan membuat laporan aktualisasi. Berarti Ibu gabung, tidak ada laporan sendiri ya? Ibu langsung gabung sini, menyimpulkan dan langsung membuat laporan. Ikuti teman-teman punya, ada buat laporan sendiri. Oh iya Pak, siap. Tambahkan aja supaya lebih 5 kegiatan, kan tidak memakan waktu itu. Ya. Nanti saling sharing teman-teman ya, dengan laporannya. Nah, kalau tidak salah nanti. Oke. Nanti di jadwal ini jadwal. Sudah betul ini ada, Debbie. Debbie ini persiapan, ya. Ini ada A, ada B. Berarti 1 kali bergerak ini, semua. Iya Pak, di 1 minggu itu. Dari 1 minggu ini semua 3-3. Iya. Ya, silakan. Kalau ini kan menyusun bahan podcast itu terdiri dari semua. Nah, dari tanggal ini sampai tanggal sekian. Ya. Oke. Ini sudah ada nih. Ibu kan merangkul, tidak mau misalnya dirinci. Ya, oke. Ya, sambil pikir-pikir siapa lagi nih? Abdurrahman. Oh, Abdurrahman. Ya, Pak. Gimana tanggapannya, Le? Gimana itu, Pak? Hah? Itu sesekali. Bab Iya, 2 itu, oke. Nanti ikut teman-teman punya rencana kegiatan dan tahapan kegiatannya gimana? Iya, sudah diterima masukannya, Pak. Ada memang kekurangan. Nanti diperbaiki. Nanti kita ketemu besok secara langsung. Siap. Kalau begini kan agak susah, terbatas kita. Nah, ini judulnya cuman kalau mau semua orang ya. Kalau mau singkat itu kasih sambung dulu, baru singkatannya dalam kurung. Ya, iya. Siap, Ya? siap. Iya. Tadi. Jadi penerapan WhatsApp dalam kurung wali. WhatsApp peduli ya. Tak Iya. salah saya. Walinya itu di depannya, di belakang. Tak salah saya ya. Jadi kalau dia penerapan WhatsApp peduli dalam kurung wali.
Iya. Kalau Pak Anu mau tulis, kalau tambah lagi P menjadi P wali. Kan begitu. Karena kalau yang Pak Rahman singkat cuma WhatsApp peduli jadi wali. Padahal ada di belakangnya itu ada penerapan. Jadi penerapan itu berarti P wali. Kan begitu. Tapi kalau itu tergantung Pak Rahman, cuma cukup saya potong di situ saja Pak. Oke. Iya. Terima kasih Pak. Cuma singkatan saja. Oke, ada lagi tidak ada? Ada masukannya atau tambahnya? Tanggapannya? Dari saya sudah Pak. Hah? Saya sudah cukup. Nanti di pertemuan selanjutnya Pak. Tanya lebih jelas. Menantang. Oke, kita tunggu. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Iya aja lah. Nggak usah terlalu. Dr. Maya bagus ya. Tidak terlalu banyak, cuma rapikan rencana kita sesuaikan bahasa outputnya. Mana ada, tapi diganti. Jadi kesehatan dan keselamatan kerja di area tambang. Tapi saya belum baca, soalnya dia masuk. Ya Pak, yang di puskesmas Pak. Jadi sasarannya kepada petugas puskesmas Pak. Penyuluhan kesehatan dan keselamatan kerja di puskesmas Kawatuna. Nanti saya rubah di sasarannya untuk kepada petugas puskesmas dan juga pasien, iya. Kan ada pasien juga Pak, pasien yang berkunjung saat itu. Ya nanti Ibu kan yang ada. Ya, kan saya mau tanya, Ibu kalau mau ke tambang bilang-bilang sama Bu Iko. Iya Pak, soalnya kayaknya susah Arena ke sana Pak. Ya Allah. Mana tadi yang di Dr. Gigi Andi Rosdiana? Terima kasih Pak. Singgani ya, dia makasih Singgani. Mana saya kemarin ke situ bawa poster lah. Ya Pak. Singgani. Kalau tidak dipaksa juga bawa poster, tidak orang pergi bawa poster. Tidak, saya kan baru kemarin bulan berapa saya yang kedua. Oke. Siapa lagi? Dr. Maya, oke. Hardianti. Gimana Hardianti? Pak. Saya masukkan ya, silakan. Mana? Mana? Optimalisasi. Silakan. Saya izin minum. Iya Pak, untuk judulnya ini Pak. Kan ada tanda titik-titik itu. Maksudnya Pak. Ibu mau pakai apa? Iya, halo. Ibu ini optimasi pengolahan data dan analisis data surveillance itu atau apa? Karena saya lihat di kegiatan itu punya ibu kegiatan semua itu ibu data yang ada itu mau ditingkatkan. Ternyata masih manual. Tapi mungkin seperti punya saya menggunakan basis digital. Mampu nggak Ibu? Apa pakai Google kah atau dalam bentuk apa namanya? Kalau ahli itu tanya Pak Andi caranya. Makanya saya titik-titik. Belum gambarkan intervensi Ibu di itu apa? Di pengolahan optimasi pengolahan data surveillance itu apa? Pakai apa? Oh iya Pak, izin Pak. Untuk selama ini Pak, data yang selama ini Pak tidak ada sinkronisasi data dari PJ program dengan pemegang surveillance sebelumnya Pak. Nah, cuma Ibu mau pakai apa intervensinya? Mungkin di kegiatan ini suara bocor. Suara apa gimana? Bocor suaranya Ibu. Ada gangguan. Ya, halo Pak. Ya, ayo silakan. Rencana kegiatannya itu Pak sosialisasi dengan PJ program dan PJ Pustunya Pak. Paling pengenalan tentang format pengisian dari data mingguan, bulanan, data surveillance-nya Pak. Bukan berarti. Makanya saya bertanya kan. Ibu punya kegiatan, saya baca dari kegiatannya. Iya. Saya baca dari kegiatannya Ibu. Nanti coba, kan saya titik-titik. Iya, masih mau saya perbaiki juga itu. Ya. Banyak sekali perbaiki. Bunyikan judulnya. Iya. Bunyikan judulnya. Judulnya optimalisasi pengolahan dan analisis data surveillance Puskesmas Mamboro. Iya, cara apa? Pakai apa? Data apa?
Atau bikin saja kolaborasi ke pengolahan data ini dengan karena ibu mau samakan antara ini dengan satu. Iya Pak, maksudnya biar datanya lebih akurat, kita lebih memperkuat kerjasama dengan PJ Program dan PJ Pustu Pak. Penanggung jawab di program dengan yang di Pustu, karena selama ini Pak data-datanya itu tidak sama Pak. Ayo nanti coba ya. Ibu Anu dulu. Ya, seperti itu. Oke? Ya, iya Pak. Kok ada suara bocor ya? Tidak ada dengan suara bocor ya, teman-teman? Kayaknya mantul itu suara Pak di anunya Mbak Hardianti. Oh, baku pantu kita ya. Aduh. Sama dong. Kalau dia pakai headset. Oke? Ya, Bu. Nah, Bu. Kemudian Sri Hartina. Mana Sri Hartina? Iya, Pak. Judulnya saya kasih ya, Sri Hartina. Tidak menghilangkan dia punya substansi, cuma saya kasih cantik judulnya supaya orang paham. Ibu kan peningkatan pengetahuan bidang. Ya. Ibu hamil usia membolong. Di dalamnya ibu ada kegiatan sosialisasi. Ya. Saya mulia dia. Langsung saja sosialisasi pengisian ekor ibu hamil bagi tenaga bidang di wilayah kerja Puskesmas Mambor. Iya. Ibu sosialisasi atau tidak? Caranya pengisian. Iya. Jadi kalau peningkatan pengetahuan berarti kalau sosialisasi pengisian alkohol di dalamnya itu sudah ada ibu mau intervensi, dia punya pengetahuan. Ibu kasih dia isi dia. Begini caranya. Kau tahu DP ilmu begini, berarti ibu meningkatkan pengetahuannya mengisi alkohol. Kira-kira begitu. Atau menurut ibu bagaimana? Silakan. Rencananya Pak, kan Ekohor ini aplikasi baru. Jadi banyak bidan yang tidak tahu cara pengisiannya. Berarti ibu sosialisasi kan? Iya Pak. Kan? Ibu sosialisasi pengisian Ekohor itu berarti di sana ada intervensi, ibu memberi pengetahuan teknis bagaimana cara mengisi kan begitu. Ya, kira-kira begitu ya? Iya Pak. Makanya saya cuma kasih halus. Di sana kan peningkatan pengetahuan bidang wilayah. Kan jadi bidang wilayah terkait. Kan gimana Pak bunyinya itu? Coba ibu baca. Baru kita dengar. Kira-kira bagaimana dia punya bahasanya. Enak nggak didengar? Judulnya Peningkatan Pengetahuan Bidan Wilayah terkait pengisian Ekohor ibu hamil di Puskesmas Mambor. Ya itu kan. Kalau ibu mau bisa kan? Peningkatan pengetahuan pengisian alkohol ibu hamil bagi tenaga bidang di wilayah kerja. Kalau ibu tidak mau taruh sosialisasi, langsung saja peningkatan pengetahuan pengisian. Kalau ibu tidak mau pakai kata sosialisasi depan. Coba kalau ibu peningkatan pengetahuan bidang wilayah terkait. Berarti bidang wilayah itu di wilayah mana? Bidang wilayah. Kan Puskesmas ini terbagi-bagi wilayahnya, Pak. Ada yang pegang satu-satu wilayah. Ya, sama kan di wilayah kerja, Puskesmas. Wilayah kerja itu kan luas. Berarti bidang-bidang yang berada di wilayah kerja Puskesmas. Di mana? Bidang apa? Di desa mana atau di kecamatan mana atau di kelurahan mana? Kan begitu. Iya, Pak. Kalau begini kan coba ibu bunyinya. Mungkin ada teman-teman kalau dengar ini kan tidak pas di telinga orang dengar. Karena ada kata terkait. Kenapa tidak sambung saja peningkatan pengetahuan pengisian alkohol? Ini kan begitu. Alkohol ibu hamil. Gitu. Bagi tenaga bidang. Tenaga bidang wilayah. Ya, di wilayah kerja Puskesmas. Tidak mungkin di wilayah kerjanya Ibu Singgani. Tidak ada. Kira-kira begitu, Bu. Atau menurut Ibu bagaimana? Coba. Kasih kita diskusi ya. Karena pulangnya kepada Ibu. Kayaknya Pak langsung yang kayak saran Bapak saja sosialisasi. Sosialisasi pengisian Ekohor. Soalnya kalau langsung peningkatan pengetahuan, takutnya terlalu
banyak pertanyaannya nanti pengetahuannya seperti apa yang dia mendingan langsung ke intinya yang mau dilakukan langsung sesuai. Ternyata ibu tangkap saya punya tadinya kalau ibu bertanya saya tanya pengetahuan apa ibu mau isi, padahal cuma mengisi ekohor kok. Kan ibu mau selesaikan cara mengisi kan? Iya. Tidak ada pengetahuan di dalamnya itu, cuma karena dia malas atau tidak tahu mengisi. Orang juga kalau disuruh ulang-ulang juga kalau dia tidak mau kerja susah juga. Tapi saya pikir tuh saya mencoba saya kembalikan ke Bu Sri Hatina ya. Saya pulang. Kalau ibu pakai silakan ya. Oke, tidak ada yang lain. Soalnya dokter ditangguhnya yang terakhir. Siapa suruh kau terakhir? Kau juga dapat terakhir. Tinggal berapa menit ini? Aduh, 5 menit. Ya, nanti kita diskusikan dilengkapi. Masih ada waktu kita besok ketemu. Hari Selasa saya tunggu di kantor kalian mau ketemu. Kalau mau ketemu tolong saya dikasih tahu ya. Pak Dokter Tangguh. Kemudian apa gimana? Dokter Tangguh silakan. Ya, Pak. Yang pertama itu kan ada bagaimana Pak? Belum lengkap kami punya itu masih perlu diperbaiki banyak. Kan? Iya Pak. Silakan. Yang disampaikan sama Bapak tadi yang dikirim untuk judul saran dari Bapak itu kan dari pemanfaatan banner mengenai syarat pencabutan gigi sebagai edukasi awal untuk pasien poligigi Puskesmas Mabelopura itu dirubah menjadi edukasi syarat pencabutan gigi menggunakan media banner kepada pasien poligigi pada Puskesmas Mabelopura. Saya lebih sepakat dengan saran dari Bapak, tapi mungkin saya akan hilangkan mungkin yang pada kalimat pada setelah poligigi Pak. Jadi saya langsung sambung menggunakan media banner kepada pasien poligigi Puskesmas Mabelopura untuk sekedar untuk lebih menyingkat saja Pak, seperti itu. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan Pak, masalah rapikan letak susunan penulisan maksudnya yang seperti apa ini Pak? Itu tadi kasih rapi DP tata urutan bagaimana itu mana saya kasih dia lagi Fatma punya. Oh, Dokter Fatma punya lagi. Oke, maksudnya penulisan ini, nah ini Dokter Papa punya kan, ini kan rata ini harus rata kiri dan kanan. Itu dia punya cara penulisannya, nih. Ini kan ada ukurannya ini, contoh. Bapak punya itu, tidak rata, setiap barisan alinea baru. Kalau ini Bu Fatma tarik ya, pasti rata di sini, itu maksudnya. Ini kan sesudah ini kan masuk ke dalam nih, taruh ke dalam ini. Ini biar penulisnya begitu ya. Nah begini juga. Nah ini kan begini urutannya ini rata nih di sini halamannya ke sini. Maksudnya begitu. Oh, ya, nah ini kan ini satu-satu ini rata. Itu maksudnya rapikan letak susunan penulisnya kiri dan kanan sama. Tiap alinea baris alinea ke bawah ini sama ujungnya. Ini kelihatan Bu Fatmawati ini tidak terlalu banyak, ini cuma ada tabel itu. Nih, ini kan habis ini 1, 2, larinya ini 1, 2, 1, di bawahnya ini 1, 2, 1. Sorong. Jadi 1 ini di sini. Oke? Siap Pak. Ya. Maksudnya, apa lagi? Ada lagi? Itu saja Pak, kalau yang dari kita sampaikan Pak. Ya. Oh, iyalah. Cara kegiatan sesuaikan bahasa outputnya sama dengan lain. Iya, siap Pak. Insya Allah. Tidak ada? Tidak ada ini, semua tarik kita bahasan. Silakan teman-teman, saya cuma kasih saran hanya memfasilitasi, hanya mempermudah, mudah-mudahan itu bisa digunakan, nanti kita diskusikan, semua berpulang ke teman-teman dan perkuat dengan mentor, diskusi dengan mentor. Ya. Iya, siap Pak. Intinya di situ. Saya ini kan cuma memfasilitasi, hanya membaca pikirannya, tulis, itu tadi, dasar pertimbangan saya. Kalau tidak ada, nanti saya kembalikan ke pasar, atau kita menunggu forum besar. Ya, bidang Korea saya mohon maaf, nanti saya tunggu kalau ada mau hari Selasa itu. Ya Pak, jadi saya konfirmasi Pak, kalau untuk konsultasi langsung bisa dilakukan itu besok jam 11 di BPSDM Sulteng Pak ya? Iya, di dalam Esparma, silakan kita kumpul, nanti saya kumpul di aula. Ya. Nanti dikonfirmasi ke kita sebelumnya, Pak. Kenapa yang lapor ke saya, kapan mau datang? Jadi, ya terima kasih, Pak. Bahasa Bugisnya ke kita itu. Oke.
Tidak ada. Pak Hasan. Yang usah bunyi terus kok ini Pak Hasan. Nah, tidak saya lebih kurang, saya mohon maaf ya teman-teman. Selangkah lagi. Supaya pada berikutnya itu teman-teman sudah bisa merapikan, sudah tidak terlalu repot. Sudah siapkan bahan tayang, pas besoknya mau seminar tidak usah terlalu tidur. Tinggal baca-baca, sudah siap semua bahan, tidur bagus. Supaya besok itu tidak kalang kabut. Biasanya kan kalau biasa dengan ilmu dokter-dokter itu, kalau kita lambat tidur mempengaruhi juga kita punya konsentrasi. Pada besoknya seminar. Seminar juga itu kan menerima masukan atau koreksi dari penguji. Mungkin yang menurut pemahaman atau saran beliau ditambahkan seperti ini. Mungkin juga di luar kemampuan saya sampai tidak sempat terdeteksi, penguji itu lebih tahu. Makanya gunanya itu semakin banyak orang dengan kita berdiskusi, artinya semakin baik hasil yang kita capai. Itulah dia punya proses ini. Oke, tapi saya pikir ini, saya kalau dengan kelompok lain, Anda sudah lebih maju. Kalau yang kelompok lain yang sebelumnya itu, sekarang itu belum sampai bentuk begini. Nanti terakhir baku kacau-kacau, baku buru-buru. Pas kumpul sampai jam 12 siang sudah terkumpul. Aduh Pak, saya punya belum Pak. Habis. Kali ini sudah enak. Oke, ada lagi pertanyaan? Kira. Pasan. Nah, ini pas ini. Saya kembalikan pemilu sampai. Kalau nanti bawa itu enggak usah di enggak usah di print ya. Langsung di laptopnya nanti saya lihat. Baik, Pak. Ya, siap, Pak. Iya, bawa laptop masing-masing. Bergabung kita. Iya, sudah selesai waktunya, Pak. Oh, sudah. Saya dari tadi menunggu. Siap-siap, Bu Dokter. Waktunya sudah cukup. Ibu Stinja sudah keluar ya? Oh, ada. Saya tidak boleh keluar karena saya berterima laporan. Ah ya, siap-siap. Gimana? Sudah cukup waktunya, Bu? Ya, cukup. Terima kasih, Bu Risna. Kita masuk lagi hari ini. Bu Risna info mereka Selasa ketemu saya jam 11. Oh, besok ya, siap. Kalau saya sudah kemarin. Iya, kalau saya hari Jumat sudah ketemu. Berarti saya lagi besok dengan mereka. Oke, semangat. Ya, terima kasih ya, Bu Stinja. Pak, sebelum kita tutup, kita laporan dulu, Pak. Ya, silakan yang bertugas tadi. Peserta duduk siap, gerak. Bimbingan rancangan aktualisasi hari ini telah selesai, laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa, laksanakan. Siap laksanakan. Mengakhiri bimbingan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat, gerak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Mohon lift ya. Iya. Semua. Siap, iya. Sehat selalu. Pertemuan pada siang hari ini saya tutup. Terima kasih. Stop dulu recordingnya. Jangan dulu live. Recordingnya.